Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, anak-anak semuanya di kelas gambar 11A. Masih semangat di jam pelajaran ketiga ini? Masih Pak. Terima. Bagus sekali, masih semangat. Teriakan semangatnya. Mungkin sebelum mulai pelajaran kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Marilah kita awali pelajaran siang hari ini dengan berdoa bersama-sama menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke. Sebelum mengawali dan setelah berdoa sebelum mengawali materi, saya absen dulu ya teman-teman semuanya. Pak Setiawan ada? Hadir. Siap. Pak Surya hadir? Siap, terima kasih. Bu Varieta hadir? Iya Pak, saya ada Pak. Oh ya. Bu Indri ada? Bu Indri? Hadir Pak. Bu Mai hadir? Oh, Bu Mai hadir. Bu Lita hadir, Bu Lita. Hadir Pak. Oke, Pak Odip hadir? Hadir. Oke, semuanya komplek ya Bu Wanda? Bu Triska hadir? Oke. Hadir Pak. Oke, hadir semuanya. Terima kasih, sehat semuanya nggih. Sebelum masuk ke materi, kita bermain dulu dengan kahot, bisa? Kalau bisa silakan disiapkan handphonenya. Sudah Pak. Sudah, di entry kodenya ya, kodenya 260 Berapa Pak? 260 Ya. 6738. 738. Oke, di sini sudah masuk beberapa. Pak, tolong dikirim di kolom chat dong Pak untuk kodenya tadi. Oh ya, siap. Saya kirim kolom chat ya. Sudah memperhatikan ya itu ya. Ya. Sebentar. Saya kirimkan kode kahotnya 260 6738. Saya kirim di kolom chat, bisa diakses. Oke Pak. Sudah ya? Gimana Pak Setiawan? Mohon maaf Pak, saya baru pertama kali pakai kahot ini Pak ini. Kodenya dimasukkan di mana ya? Ya. Dimasukkan di kan menunya join Pak. Ketika hot di Google itu terus join game, nanti kodenya dimasukkan. Sudah beberapa masuk. Sudah bisa masuk? Sudah Pak. Ya. Baru 2. Pak Surya minta tolong. Nah, mic-nya dimatikan dulu ya. Sudah ya, kita mulai kahotnya. Oke. Oke, mulai.
Oh, muter-muter ya. Diulangi ya. Sudah, terima kasih. Udah Pak, sudah bisa Pak. Ya, udah, terima kasih. Itu tadi untuk mengawali materi pada siang hari ini biar tidak jenuh kita pretest dulu. Kita awali dengan tanya jawab melalui aplikasi Kahoot itu ya, teman-teman semuanya. Itu anak-anak atau teman-teman, saya sering sekali memanggilnya teman-teman biar kita lebih dekat dan Pak Catur itu mendapat motivasi yang baik dari anak-anak, serasa sebaya gitu ya. Iya, teman aja Pak. Ya, Kalau teman-teman Pak, semuanya. nanti. Teman ya, Pak Catur penolak tua itu Pak. Iya. Mungkin mohon izin Pak Catur share screen materi siang hari ini ya. Iya Pak. Apakah sudah muncul? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Ya, kita akan membahas mengenai etika pergaulan dengan teman sebaya. Yang tadi sudah sedikit kita ulas di Kahoot ya. Itu mungkin next saya lanjutkan langsung PowerPoint-nya. Materinya nanti apa saja yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian etika. Yang selanjutnya kebutuhan sosial manusia. Manusia itu ya kita dan saudara-saudara kita. Terus bentuk pergaulan remaja karena kita ini kan masih remaja. Pak Catur juga menjadi emosional remaja sama dengan teman-teman semuanya ya. Iya Pak. Biar selaras emosional dan rasionalnya. Cara membina pergaulan dan yang terakhir adalah etika pergaulan. Oke. Mengerti ya sampai di sini ya? Saya lanjutkan. Iya Pak. Oke, pengertian etika bisa dibaca? Pak, mohon maaf ini di tempat saya. Oh, belum jalan ya? Belum Pak. Saya ulangi dulu ya kalau gitu ya. Berarti saya salah ini. Mohon maaf. Iya Pak. Bentar. Enggak jalan ya. Sudah muncul lagi. Sudah Pak. Tapi kalau di slideshow enggak jalan ya? Sudah Pak, Guru Catur. Sudah Pak. Munculnya slide atau tampilan? Tampilan Pak Guru Catur. Tampilan. Bukan. Oh ya, siap. Oh, Pak, itu di read aja Pak. Kalau di slideshow kadang nggak mau jalan Pak. Oke, siap. Saya read ya. Iya. Tadi sampai sini ya. Kelihatan atau kurang besar? Segini ya. Sudah Pak. Sudah, oke. Selanjutnya tadi sampai di pengertian etika. Apakah ada yang bisa membaca salah satu? Silakan. Saya Pak. Saya Oh Pak. ya, terima kasih. Silakan, Bu. Pengertian
pengertian etika pergaulan yaitu sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku baik norma agama, kesopanan, adat, hukum dan lain-lain. Ya, terima kasih. Kalau dibaca itu memang mudah ya secara teori pengertian etika itu ya teman-teman semuanya. Tetapi ketika nanti teman-teman kumpul dengan teman sebaya baik di kelas, di kantin, di parkiran atau di rumah itu nanti akan sulit untuk mempraktekkan ini dengan maksimal. Karena apa? Di dalam diri manusia itu ada yang namanya ego. Dan itu mewarnai bagaimana etika itu akan kita munculkan. Ketika kita melihat teman belum makan dan kita bawa bekal, lah bagaimana etika yang pas dalam sebuah pergaulan? Kira-kira bagaimana yang tadi sedikit muncul di kahot? Apakah kita makan sendiri atau kita mengin-mengini itu bahasa Indonesianya apa ya? Apa ya Pak? Apa Pak Odip? Apa ya Pak? Nah, jadi lebih baiknya kita itu menawarkan, ayo makan bareng atau makan dulu ya, gitu. Ya. Paham ya? Secara teori sudah dibaca dan secara kehidupan nyatanya bagaimana kita menyikapi sosial yang ada, fenomena sosial yang ada di kelas ataupun di pergaulan. Selanjutnya mengenai kebutuhan sosial manusia. Nah, yang ini nanti ada ego. Kebutuhan akan pengakuan sosial, kebutuhan akan keterikatan, kasih sayang, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan harga diri, hasrat untuk dihargai orang lain. Ya, jadi semuanya ini akan mempengaruhi ketika nanti kita kumpul, teman-teman kumpul selepas pelajaran hari ini, bagaimana kita menyikapi fenomena sosial yang ada. Jadi apa yang di benak kita yang dirasa baik belum tentu tepat. Nah, maka kita harus tahu mana yang tepat. Seperti contoh yang tadi saya jelaskan mengenai ketika kita di kelas temannya tidak membawa bekal dan kita membawa bekal makanan, sama-sama lapar, ya kita mengajak makan bareng. Begitu ya teman-teman semuanya. Selanjutnya bentuk pergaulan remaja. Nah, ini yang sering terjadi. Yang sering terjadi di sosial kehidupan teman-teman remaja itu adalah pergaulan yang biasanya adalah percintaan dan persahabatan. Kalau di dalam lagu itu kan persahabatan pakai apa itu? Lagunya siapa itu? Kepompong. Kalau pergaulan percintaan di dalam filsafat Jawa itu loh, witing tresno jalaran saka Kulino Pak. Oh ya, eketan limo. Kalau Pak Catur itu witing tresno jalaran saka eketan limo. Eketan limo itu adalah 50-an ribu lima, berarti 250.000. Iso nggo njajakke kanca-kancane. Masuk nggih. Tapi dari analogi penjelasan Pak Catur tadi, teman-teman semua sudah bisa meraba-raba ya. Apa itu pergaulan persahabatan? Dasarnya dari mana toh? Ya. Dasarnya dari mana ini, Bu Mai Saroh? Dari mana ya Pak? Saya kok bingung ya. Dari Surabaya ke Jogja bisa, Bu. Jadi naik bis ketemu orang baru, perkenalan, ngobrol-ngobrol, kok nyambung, ternyata sama-sama suka jajan cilok. Nah, menjadi kedekatan emosional muncul, persahabatan muncul, maka tumbuhlah pergaulan yang didorong oleh asas persahabatan yang muncul dari perkenalan, dekat akhirnya menjadi sahabat. Kalau
kalau perkenalannya di WA juga boleh, Pak. Oh boleh, itu berarti persahabatan maya gitu. Persahabatan maya. Kalau mau jajan tinggal kirim foto saja. Saya jajan cilok loh. Nah, kirim foto cilok. Wah, saya juga jajan martabak ini. Kirim foto martabak. Nah, itu persahabatan maya. Cuman kirim-kirim foto saja. Gitu, Bu. Nah, terus selanjutnya pergaulan percintaan gitu. Adakah yang bisa merasionalisasikan bagaimana toh ini pergaulan percintaan ini? Pak Jaya gimana Pak Jaya? Ini pergaulan percintaan mana? Ngopi sambil ngopri ya tak? Cinta ceritanya tiada akhir, Pak. Wah, nah itu cinta deritanya tiada akhir. Ini kakak kedua ya tak? Jadi Pak Surya Wijaya ini suka nonton apa? Serial. Ya, benar ini. Nah, ini sudah muncul nih. Sama-sama cinta kerasakti ini bisa menjadi sebuah pergaulan. Wah, ngumpul ngobrol kerasakti. Sunggokong saiki cukur gundul loh. Nah, itu Pak Odip sama Pak Surya ini bisa menjadi pergaulan percintaan. Cinta dengan film kerasakti. Nah, akhirnya mengarang cerita Sunggokong saiki cukur gundul. Wah, Cut Patke saiki kuru mergone apa? Guling-guling terus. Dia sering pergi ke Bali ya. Akhirnya diet daripada gemuk menjadi babi guling ya. Tetapi yang lebih tepatnya bukan dari situ, tetapi atas dasar apa rasa dari dalam hati itu, pergaulan percintaan yang antar lawan jenis. Bukan sesama jenis meskipun dulu sempat tren LGBT, lelaki gendut berwajah tampan ya nah. LGBT, maka bukan di situ. Pergaulan percintaan ini di rasa hati nyamannya antara seorang laki-laki dan perempuan. Seperti itu ya, teman-teman semuanya paham ya? Terus selanjutnya cara membina pergaulan. Nah, ini bagaimana pergaulan ini bisa terbina langgeng ya, terbina sampai anak cucu ya. Seperti di meme-meme itu ada nenek-nenek sama temennya nini-nini ya nah, ngobrol bareng santai. Itu ada belajar saling menghargai, tidak bercanda keterlaluan. Boleh bercanda tapi saling mengerti candaannya itu maksudnya apa, biar tidak terjadi bullying. Karena sekarang baru tren namanya bullying, padahal di zaman Pak Catur dulu itu bullying itu ya santai-santai saja karena tidak merasa tersinggung, saling menghormati dan bisa menjadi pendengar yang baik. Seterusnya bisa teman-teman baca ya, mempunyai sikap mau mengerti, jangan pernah mengkhianati kepercayaan sahabat kita, mau memberikan pujian atau motivasi itu ya. Terus etika pergaulan sendiri, nah ini tak ubahnya sama dengan yang lagunya Opik Tombok Ati. Pilihlah teman yang baik. Nah, bertemanlah dengan yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Jadi ketika kita berteman dengan teman yang apa itu motivasi belajarnya kurang ataupun malas, saling memberikan support. Jangan malah ikut malas ataupun memberi dorongan negatif. Gitu. Ada pertemanan yang saling memberikan manfaat satu sama lain, bukan memanfaatkan satu sama lain. Seperti itu ya teman-teman. Terus selanjutnya mari kita tonton video. Nah, video silakan dilihat. Saya besarkan sedikit layarnya. Suaranya bisa didengar? Di tempat saya tidak kedengeran, Pak. Oh, nggak kedengeran. Di tempat saya juga tidak, Pak. Oh ya. Sudah?
Pak. Apa tidak masuk ya? Saya cepatkan ya karena sepertinya suaranya juga kurang jelas. Ya, itu tadi ya, teman-teman. Videonya bisa dimengerti ya videonya tadi ilustrasi seperti apa. Bisa menangkap ilustrasi dari videonya tadi meskipun suaranya kurang jelas. Teman-teman bisa? Oh iya. Jadi tadi ilustrasinya menggambarkan antara etika yang kurang tepat, terus yang endingnya menggambarkan lagi etika yang tepat. Yang pertama yaitu ketika siswa seperti kalian, seperti teman-teman itu mendapat nilai ulangan yang buruk, sikap yang baik harus bagaimana. Tadi di video di akhir itu kan ada gambarannya, oh harus menerima apa dengan lapang dada dan sadar diri kekurangannya di mana, terus memperbaikinya. Terus etika ketika menerima telepon dan di sampingnya ada orang, bagaimana menerima telepon itu dan berkomunikasi lewat apa komunikasi teleponnya itu, baik telepon di WA ataupun selulernya, ya ngomongnya yang halus, tidak boleh sambil apa nada yang tinggi-tinggi dan ucapan yang kurang baik atau kata-kata yang kotor. Terus ketika
bertabrakan dengan teman, terus ada barang yang jatuh, ketika memang salah ya minta maaf dan jangan menyalahkan orang lain, dan terus membantu, tidak ditinggal pergi. Kemudian berpacaran, ya sepantasnya berpacaran di usia remaja itu saling support, bukan yang lain. Kalau bisa ya tidak usah pacaran dulu, biar nanti tidak ada yang tersakiti. Kalau mau pacaran ya pacaran yang baik, saling support saja, bukan yang negatif. Tuh. Terus etika di jalan naik motor ya jangan kebut-kebutan, saling menghargai dengan sesama pengguna jalan. Begitu nggak teman-teman, mengerti? Iya Pak. Pak. Ya, untuk tugas review, diskusi dan lainnya nanti bisa diakses melalui Google Form yang alamatnya nanti sudah ada di grup WA kelas ya. Mengerti? Bisa ditindaklanjuti dan nanti bisa dikerjakan hari ini. Begitu ya teman-teman semuanya. Mengerti? Mengerti Pak. Ya, terima kasih. Ya, satu kata support, kata motivasi dari Pak Catur. Kesuksesan seorang berbanding lurus dengan kemauannya untuk belajar, bangkit dan mencoba. Maka jangan lama-lama berputus asa, lama-lama bersedih, lama-lama murung ya. Maka akan menunda-nunda waktu kalian untuk lebih maju lagi. Terima kasih. Bila ada salah kata dari Pak Catur ataupun yang menyinggung perasaan teman-teman, Pak Catur minta maaf. Semoga yang kita bicarakan, kita pelajari bersama pada siang hari ini di kelas ini berbuah baik ke depannya untuk kita semuanya. Dari Pak Catur cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Catur. Ya, sama-sama teman-teman semuanya.